Saya tidak bisa mengatakan begitu karena di dalam tafsirannya kita tidak menemukan apa-apa berkaitan dengan itu. Tetapi saya meyakini bahwa orang itu punya hati nurani. Hati nurani yang di dalamnya ada suara roh. Yang kerapkali itu mengantar orang sampai kebenaran secara manusiawi, secara insani, dia dihantar sampai pada kebenaran. Jadi meskipun dia tidak memiliki iman persis seperti orang Israel, tetapi karena kebenaran yang dia miliki berdasarkan tuntunan hati nuraninya, yang di dalamnya tentu ada rohnya, orang sampai pada kebenaran bahwa membunuh itu salah. Pasti di situ lebih ke situ. Karena di tafsirannya itu tidak ada yang mengatakan itu, maka saya tidak berani ngomong apa-apa. Tetapi kira-kira itu kalau menurut pemikiran saya. Karena ada semua orang kan diberi hati nurani. Yang di dalam hati nurani itu orang dibimbing oleh roh Allah sendiri sampai pada kebijaksanaan tertentu, kebenaran tertentu. Orang bilang, misalnya kalau sekarang itu ada namanya kearifan lokal. Pasti saya tanya. Ini tadi di ayat 10 itu marilah kita bertindak dengan bijaksana itu dalam proses untuk menghindari pertumbuhan bangsa Israel. Iya. Tapi kenyataannya toh itu sesuatu kerja paksa ya, kerja paksa dan sampai bahkan mematikan. Jadi kayaknya ada kontradiksi kok bijaksana. Kalau menurut saya kalau bijaksana tuh sepertinya harus agak ya bisa masuk akal lah atau lembut gitu, tidak sampai mematikan. Itu bijaksana yang berarti berkaitan dengan keselamatan Mesir. Jadi bukan bijaksana dalam arti keselamatan seluruh bangsa, tetapi itu kebijaksanaan yang diambil atau mungkin lebih gampang strategi politis gitu ya, untuk menyelamatkan mereka, kekuasaan Mesir itu. Dalam arti itu, bukan dalam arti wisdom. Jadi yang saya kira itu ya. Lalu kemudian mungkin beberapa itu kas, kalau ngomong anak cucu itu kas dari tradisi DAP itu misalnya. Ini Pak, mungkin tambahkan keterangan itu tadi Pak Bapak. Tambahan keterangan itu ayat 17. Ketakutan akan Allah itu mendorong manusia untuk tidak takut kepada pemerintah. Gitu. Nanti misalnya kita ketemu di dalam kisah perjanjian lama berkaitan dengan raja-raja itu, bagaimana 7 anak itu berhadapan dengan raja yang sangat kejam, meminta dan memaksa mereka untuk menyembah berhala. Tetapi karena mereka takut akan Allah, maka tidak takut terhadap raja yang menyiksa sangat luar biasa. Itu masih jauh. Kalau dari ayat ini kan bangsa Israel sebenarnya lebih banyak dibandingkan Mesir. Tapi kalau berarti setelah Yusuf itu belum ada seperti pentolaannya yang itu loh, yang lebih dipandang. Padahal Yusuf ini kan sudah meninggal. Jadi meskipun jumlahnya
lebih banyak tapi mereka Ya, sebenarnya kalau dihitung-hitung keseluruhan ya tidak melebihi bangsa Mesir. Tetapi pada waktu itu sudah kelihatan sekali bahwa pertumbuhannya sangat luar biasa. Itu yang mau dikatakan. Nah, kalau ini tidak diberi strateginya, itu pasti akan menguasai Mesir. Dan memang setelah Yusuf itu tidak ada lagi pemimpin yang sehebat Yusuf. Ada satu tanah sebenarnya, tanah itu yang disediakan untuk khusus orang Mesir yang semacam tanah genting begitu. Ya, tanah ini ketika misalnya orang mencari perlindungan, orang Israel mencari perlindungan, mereka berlari ke tanah itu. Sampai begitu. Kalau mereka sudah mencari perlindungan di tanah seperti tanah genting itu, orang lain itu tidak boleh. Jadi kayak ada suaka politiknya itu. Sampai ada begitu kekuatannya itu. Jadi kalau misalnya orang Israel bersalah dan berlari meminta perlindungan di tempat itu, maka orang yang mengejar dia itu harus berhenti. Itu kan menunjukkan powernya itu sudah sangat luar biasa. Seperti zaman dulu kalau misalnya ada orang bersalah lari ke gereja itu tentara tidak boleh masuk. Masuk ya? Ya dulu ada. Wah. Kalau sekarang boleh kan? Wah, saya nggak tahu undang-undangnya. Yang jelas bahwa pastor itu tidak boleh mengatakan, harus dilindungi kan, apalagi kalau itu lihat bahaya. Terus, saya kira kita ingat misalnya Romo Sandiawan dulu yang melindungi teman itu misalnya Sujatmiko, PRD, kelompok PRD, Petrus, yang sekarang malah melintang di dunia politik. Coba kalau kita bayangkan waktu itu Romo Sandiawan dan saudaranya Beni itu tidak melindungi dalam arti tertentu, wah mati semua itu. Zaman itu loh, Orde Baru. Nah sekarang kan kayak misalnya si Sujatmiko itu, Budiman Sujatmiko kan di PDIP, lalu kemudian Petrus Celestinus itu advokat sekarang, lalu kemudian Pius Yustri Lanang itu ada Mahesa, ya itu banyak itu tokoh-tokohnya itu. Seperti kami dulu ya ketika tahun 97 itu saya menyembunyikan anak-anak saya itu dari pasturan pindah ke pasturan. Tahun 97 itu ketika kasus Semanggi, kasus apa itu Trisakti itu, dan dimulai dengan kasusnya Trisakti itu. Malam-malam itu saya jemput anak-anak itu jam 3. Itu lewat lorong-lorong di rumah masyarakat itu, jemput mereka itu, lalu kemudian kami bawa, kami sembunyikan di pasturan, pindah hari ini di mana, terus berapa kali pindah ke pasturan yang lain, begitu untuk menyelamatkan aktivis-aktivis itu.